pengharapan surga itu. Tapi surga itu kira-kira ada tidak? Ada. Itulah pengharapan dan iman bahwa surga itu ada. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3, jangan diberi hatimu terharu. Percayalah akan Allah dan percayalah akan aku juga, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyaklah tempat kediaman. Aku pergi dan menyediakan tempat itu bagimu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Di mana aku pergi, jalannya kamu ketahui. Haleluya. Berarti saudara, itu perkataan Yesus. Dan perkataan Yesus kita hanya bilang, surga belum tahu. Kapan gue pergi ke surga ya? Nanti kalau sudah mati baru ke surga, amin. Tetapi surga itu ada tidak? Masih ada. Karena siapa yang jadi? Yesus yang jadi. Karena Yesus siapa? Yesus yang turun dari surga. Dia dari surga turun dan dia memberikan janji kepada kita bahwa di rumah Bapa di surga itu banyak tempat kejadian. Tempat tinggal. Saudara tahu? Surga tempat tinggal kita. Sehingga pada saat kita mati, kita pasti 100% masuk surga. Haleluya. Bukan mudah-mudahan. Suara surga tapi tidak. Bukan mudah-mudahan. Orang dunia boleh katakan mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi Anda dan saya sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena kerajaan surga itu adalah milikmu dan milikku. Bahkan kerajaan surga itu adalah diri kita sendiri. Haleluya. Inilah kerajaan surga itu. Ada di dalam diri kita. Saudara dan saya memiliki kerajaan surga. Dan saudara dan saya tidak perlu khawatir bahwa kita akan mati pasti masuk surga. Amin. Tetapi ada tetapinya. Orang yang bertahan sampai ke akhir, mereka itulah yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Wahyu 2 ayat 10. Kesengsaraan akan datang. Tapi Wahyu 2 ayat 10 katakan apa? Baca. Ya, silakan. Wahyu 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu Itu pekerjaan setan. ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus? Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, setia sampai mati. Mati dulu baru dapat mahkota kehidupan. Kalau engkau tidak setia, bagaimana bisa dapat mahkota kehidupan? Halo? Setia, ya? Sehingga Efesus katakan bahwa firman Tuhan bilang, Efesus katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut kepada siapa? Kepada corona. Ya. Ya. Tidak takut akan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan marah. Kita harus takut kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan itu. Jadi orang Kristen nggak bisa mengangkat itu masuk surga, enggak. Harus mengerjakan keselamatan secara khusus dalam diri mereka. Gak usah takut. Kalau kita sudah melakukan tugas kita dengan sungguh, maka Yesus pun akan melakukan tugasnya dengan sungguh kepada kita. Haleluya. Kalau kita belum sungguh-sungguh, jangan kita harapkan Yesus kerjakan untuk kita, jangan. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, wah, pasti Yesus juga bersungguh-sungguh sama kita. Haleluya. Ella, ada kau bersungguh-sungguh sama Tuhan.
Haleluya, Tuhan memberkati kamu. Kita harus bersungguh-sungguh, saudara. Saudara, Adel, dia seorang mahasiswi, namun dia tetap stay untuk pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Keselamatan bukan ada di dalam tangan orang tua, tidak. Ayah ibunya juga seorang percaya Tuhan yang sudah tiba di sini, tetapi sudah tidak hampir 1 bulan ya. Berapa tahun? 1 tahun bertahun. Setengah tahun. Kita setengah tahun lewat. Saudaraku, ya kita nggak bisa harus ngotot agar supaya mereka terus beriman. Tapi masing-masing orang punya tanggung jawab mencari Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Kita nggak bisa memaksakan setiap orang. Kalau kita memaksa, Yesus juga nggak pernah memaksakan orang untuk percaya Dia, sama sekali tidak. Tapi barang siapa yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu sudah menjadi milik dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Itu Roma sudah dibaca belum? Belum. Ada 24-25. Sudah ya? Mungkin saya yang lupa. Kolose 1 ayat 27. Memang saya udah mulai sambut putih. Kolose pasal 1 ayat 27. Baca cepat. Kepada mereka 1, 2, 3. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu antara bangsa-bangsa yaitu Kristus ada di antara kamu, Kristus di antara kamu. Amin. Yesus adalah pengharapan. Itu rahasia besar. Rahasia yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kristus ada dalam hidupmu. Kristus ada dalam rumah tanggamu. Kristus ada dalam keluarga kita. Kita harus pegang itu. Kristus ada di dalam diri kita. Kristus ada dalam rumah tangga kita. Bahkan Kristus ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Sebab itu jangan kita takut dan khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing. Haleluya. Kalau kita bersungguh-sungguh. Ini adalah apa, saudaraku? Ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kita harus pegang itu. Haleluya. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia adalah pengharapan kita. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang tidak memiliki pengharapan dan hidupnya di dalam ketidakberdayaan. Tetapi ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pengharapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Wahyu 21 ayat 4. Ayat 4. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata Saat kita tinggalkan dunia ini, dan maut tidak akan ada lagi. saudara dan saya mungkin selama di dalam dunia ini menangis. Air mata tumpah melihat kehidupan ya sesama kita, mungkin anak-anak kita sedih melihat bagaimana nanti kehidupan mereka dan lain sebagainya. Oh, air mata ini turun terus. Kondisi, keadaan, situasi membuat air mata kita tumpah, menyedihkan hati dan lain sebagainya. Tidak ada ketenangan.
Tapi setelah waktunya tiba, air mata kita akan dihapus saat kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus punya satu pengharapan yang kuat di dalam diri kita, yaitu pada saat kita nanti bersama Tuhan Yesus Kristus, pastilah air mata kita akan dihapus. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi saudaraku mara bahaya, tidak ada lagi ya tangisan, hanya yang ada damai sejahtera dan sukacita. Hanya ada pujian dan penyembahan hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita punya satu kegerakan yang kuat dalam diri kita, yaitu sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Yesus sekali surga tetap surga untuk selama-lamanya ke surga. Haleluya. Atau siapa yang mau ke neraka? Ada yang mau ke neraka? Enggak ada tapi di dunia udah susah. Di dunia aja udah susah, apalagi di neraka. Agak susah. Kalau tahu di dunia susah ya mari kita sama-sama masuk ke surga. Amin. Mari kita sama-sama ya berjalan ke surga. Haleluya. Udah tahu dunia ini susah, apalagi di neraka lebih susah lagi. Mari kita mau cari surga, dan mencarinya itu dengan apa? Mencari itu dengan apa? Ya, dengan giat, taat dan setia. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika air matamu akan terhapus. Kesimpulan, sudah sampai pada kesimpulan kita. Kasih menyerahkan kita kepada Tuhan. Kasih menyerahkan kita kepada Tuhan. Sedangkan iman dan pengharapan yaitu mengarahkan kita kepada kesempurnaan diri kita. Iman memberi kita kesempurnaan akal budi. Jadi iman itu, saya ulangi, iman memberi kita kesempurnaan akal budi. Jadi berpikir yang positif dari Tuhan. Jangan berpikir negatif-negatif yang dari dunia, tapi pikirlah semua itu positif dari Tuhan. Ya, haleluya. Jadi itulah iman. Jadi akal budi kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Kristus, baru akal budi kita itu lurus. Tapi kalau akal budi kita tidak, ya fokus kepada iman kita pada Kristus, maka akan melenceng, akan ya tidak punya pengharapan. Iman dan pengharapan akan melayani kasih. Ingat, iman dan pengharapan akan melayani kasih. Iman dan pengharapan akan melayani kasih. Ingat, kalau saudara melayani, berarti saudara bukan melayani siapa-siapa, tetapi melayani kasih. Adakah kasih di antaramu? Amin. Saudara, saya punya istri orang yang luar biasa, yang Tuhan ya berikan kepada saya. Ya itu urusan yang jam nanti.
Saudara, luar biasanya apa? Pagi-pagi dia sudah tidak ada. Kemana? Sudah melancong sana sini. Urusan siapa? Ya urusannya jemaat. Saya itu tidak pernah melihat jemaat. Saya tidak pernah pergi ya lihat jemaat yang sakit dan lain sebagainya. Saya tidak pernah. Tapi istriku ini, waduh luar biasa ya. Pedulinya minta ampun. Pedulinya dengan jemaat itu luar biasa. Itulah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi dia bukan melayani manusia, tapi dia melayani kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus yang ada dalam diri dia. Amin. Kita yang pergi bekerja pun kita juga melayani kasih, saudara. Kenapa kita melayani kasih? Karena kita mengasihi ya sekeliling kita, sehingga melalui diri kita banyak orang dapat mengenal Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Seperti itu, saudara, perlu kita menampilkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja hari ini, tapi sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan kita. Saudara yakin itu? Iman, pengharapan, melayani kasih. Baru 9:30. Kepada dia jam terus. Nah, kasih bersifat abadi. Kasih bersifat abadi. Iman dan pengharapan akan lenyap. Kasih bersifat abadi. Amin. Saudara memiliki kasih? Biarlah kasih itu abadi di dalam diri untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik, saudara, mari kita bangkit berdiri.